Ibu Astuti, Ibu Bekti Rianti, belum. Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Erni Maija, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hekmastuti, izin. Ibu Lis Ismiati, Ibu Mai Nurhayati, Bapak Muntarik, belum. Ibu Musinem, Ibu Neni, Ibu Ningrum, Bapak Pujiarto, Ibu Rasmini, Ibu Retni Astuti, Bapak Rohadi, Ibu Rohani, Ibu Rosida, Ibu Salbia, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nurhayatun, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Sarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Ibu Sri Sugiyarti, Ibu Subekti Laraning Tias, Bapak Sugeng, belum. Oh ini. Bapak Sugiyartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, Ibu Wijiastuti, Ibu Yulianti, ini nggak jadi izin berarti Sudah, ada lagi yang lain yang belum saya panggil? Sudah semuanya? Ya. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita. Monggo, silahkan dibuka bukunya. Monggo. Terakhir kita membahas tentang tonopo nggih? Tentang zikir mutlak. Zikir mutlak yang keberapa? Yang kedua. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, kemarin sudah itu nggih. Jadi kalimat zikir ini atau kalimat zikir mutlak yang kedua ini adalah kalimat 4 kalimat yang dijadikan satu kalimat. Ini boleh silahkan dibaca kapan saja dan berapapun saja jumlahnya, ya. Ya, tidak perlu membatasi. Tapi kalau untuk hanya sekedar memiliki niatan istiqomah menjalankan nggak apa-apa. Contoh, saya kepengen hari ini membaca kalimat ini 100 kali, panjenengan ngitung 100 kali boleh. Besok saya nambah 101 kali, itu boleh. Jadi membatasi itu bukan untuk mendapatkan keutamaan lebih, bukan. Tapi membatasi ini dalam rangka kepengen punya target, itu boleh saja. Jadi karena ini zikir mutlak, berarti ya tidak boleh dibatasi oleh jumlah sebetulnya. Ya terserah. Mau berapapun silahkan, semakin banyak tentunya akan semakin berpahala. Sekarang kita masuk ke zikir yang ketiga, zikir mutlak yang ketiga. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdihi. Nah,
Dua kalimat ini sama atau beda? Subhanallah wa bihamdih dengan subhanallah walhamdulillah, sama atau beda? Ayo. Katanya subhanallah wa bihamdih dengan subhanallah walhamdulillah, sama atau beda? Jangan nyari di buku nggak ada, ini lagi pertanyaan di luar buku ini. Sama atau beda? Kita coba telaah. Subhanallah, sama ya, kalimatnya sama ya, subhanallah. Yang beda hanya di belakangnya. Wa bihamdihi dan satunya walham. Wa bihamdihi artinya nopo? Dan pujian. Ini kan ada tulisannya nih. Oh, nggak ada ya? Ada nih? Nggak ada ya? Wa bihamdihi itu artinya dan pujian untuk Allah, dan segala pujian untuk Allah. Ini artinya maha suci Allah dan segala pujian hanya untuk Allah. Ini yang pertama nih. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah. Apa artinya kira-kira? Maha suci Allah dan ini apa artinya nih? Walhamdulillah artinya apa? Segala puji. Sama apa beda berarti? Dan segala puji hanya untuk Allah. Sama apa beda? Artinya sama berarti ya sama. Sering dibaca ini dalam subhanallah bihamdihi subhanallah gitu ya. Enggak, subhanallah wa bihamdih dengan subhanallah walhamdulillah. Sama atau beda? Sama. Panjenengan mau baca subhanallah wa bihamdih dengan subhanallah walhamdulillah itu sama persis. Termasuk keutamaannya juga sama. Makna kalimat subhanallah berarti kita mensucikan dari nama-nama Allah dari apa? Mensucikan nama-nama Allah dari apa? Masih ingat? Subhanallah itu mensucikan nama-nama Allah dari apa? Dari kekurangan dan dan tuduhan bahwa Allah tidak sempurna. Banyak kan, kemarin kan sudah kasih contoh ya, bahwa ada loh orang yang menuduh Allah itu punya kekurangan. Ya kan? Contohnya nopo? Tuduhan Allah punya kekurangan, contohnya nopo? Masih ingat? Allah tidak adil. Itu tuduhan atau beneran? Iya. Aslinya Allah adil atau enggak? Adil. Ada nggak yang nuduh Allah nggak adil? Ada. Makanya ketika kita mengucapkan subhanallah, itu bagian dari mensucikan nama Allah dari tuduhan orang, prasangka orang bahwa Allah punya kekurangan. Allah lah nggak ngertiin aku. Biasanya kalau orang yang lagi patah hati kan begitu. Allah nggak ngerti banget sama aku ini. Ya kan? Insya Allah. Jadi ucapan subhanallah itu lebih kepada sikap kita untuk mensucikan nama-nama Allah dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Dan walhamdulillah, dan makna walhamdulillah itu pujian, sanjungan kepada Allah. Segala puji bagi Allah, sanjungan, pujian kepada Allah. Pujian itu maksudnya apa? Pujian bahwa Allah itu punya kesempurnaan.
Kalimat alhamdulillah ini, alhamdulillah ini maknanya bahwa kita memuji Allah karena Allah memiliki kesempurnaan. Ini kok pada habis ini ya? Belum isi lah. Ya. Kalimat alhamdulillah ini maknanya sanjungan atau pujian kepada Allah atas kesempurnaannya. Allah itu maha sempurna, sempurna sifat-sifatnya, sempurna perbuatannya, ya. Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangan. Makanya dua kalimat ini adalah dua kalimat yang seperti ini versi saya. Umbul ketemu tutup. Ya, botol ketemu tutup, ya. Pas satu. Ya, satu kalimat itu untuk mensucikan kalimat prasangka-prasangka buruk kepada Allah, yang satunya bentuk pujian kepada Allah atas kesempurnaan Allah. Orang yang mengatakan subhanallah, orang yang mengatakan ini pasti dia punya konsekuensi, dia mengimani ini. Orang yang mengimani ini yang pertama, pasti dia memiliki konsekuensi mengimani yang kedua. Kalau orang percaya bahwa Allah tidak punya kekurangan, pasti dia juga meyakini Allah maha sempurna. Ketika dia meyakini bahwa Allah tidak punya kekurangan, dia mensucikan nama-nama Allah dari kekurangan atau tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Allah punya kekurangan, maka dia tuh pasti yakin, mengimani bahwa Allah tidak memiliki kekurangan alias sempurna. Jadi makanya bahasanya itu tadi gitu, botol ketemu tutup, pas kumpul ketemu tutup. Kumpul ketemu tutup, ya jadi intinya pas, ya pas. Satu bentuk mensucikan, satu bentuk menyempurnakan. Paham? Jadi misalnya kalau panjenengan melihat sesuatu yang tidak baik, melihat sesuatu yang jelek-jelek, apa kalimat yang perlu diucapkan? Subhanallah. Ya. Jelek itu bukan berarti selalu buruk, dalam arti jelek itu yang kita tidak sukai. Ya misalnya jatuh, subhanallah. Ada orang yang nyun sewu kecelakaan gitu ya, kan kita nggak suka kan, subhanallah. Atau mendapatkan kabar ya sesuatu yang kita tidak sukai, subhanallah. Atau kita melihat sesuatu yang mungkin tidak suka kita melihatnya, subhanallah. Ya, itu diantaranya. Nanti terkait masalah subhanallah kita akan membahas lebih khusus nanti besok. Ya, pertemuan akan datang. Ya, karena yang poin keempat ini subhanallah. Kita akan lebih ke sana. Jadi kalimat subhanallah wa bihamdih dengan subhanallah walhamdulillah itu sama. Panjenengan berzikir membaca subhanallah wa bihamdih dengan subhanallah walhamdulillah itu sama persis. Sama persis. Keutamaannya pun sama. Apa di antara keutamaannya? Satu. Keutamaan membaca subhanallah wa bihamdih atau subhanallah walhamdulillah. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau pas lagi di rumah ada pengajian RT, pengajian dawis, bisa pakai ini. Ya. Materi ini untuk bisa saling mengingatkan bahwa zikir mutlak itu luar biasa. Kalimat subhanallah wa bihamdih atau subhanallah walhamdulillah memiliki keutamaan yang pertama. Adalah kalimat yang sangat Allah cintai. Sebagaimana kemarin kita sampaikan
terdapat dalam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ini juga termasuk kalimat yang sangat Allah cintai. Kira-kira kenapa subhanallah walhamdulillah ini Allah sangat cinta dengan kalimat ini? Ada yang tahu? Ya karena yang saya jelaskan tadi. Kedua kalimat ini isinya satu mensucikan, satu menyempurnakan. Satu mensucikan nama Allah yang dijelek-jelekin, yang satu menyanjung-nyanjung nama Allah yang maha sempurna. Inilah alasan kenapa Allah itu cinta dengan kalimat ini. Ya, dengan kalimat ini. Maka siapapun yang membaca kalimat ini, otomatis Allah cinta dengan orang tersebut. Dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Adhkar, di sana disebutkan, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallah. Mau nggak aku kasih tahu tentang apa sih kalam yang paling Allah cintai, kalimat yang paling Allah cintai. Inna ahabbal kalami ilallah, sesungguhnya kalimat yang paling Allah cintai subhanallah wa bihamdih. Sesungguhnya kalam atau kalimat yang paling Allah cintai yakni subhanallah wa bihamdi. Karena apa Allah cinta dengan kalimat itu? Karena isinya ada pensucian dari tuduhan Allah punya kekurangan, dan ada juga bentuk memuji, menyanjung Allah atas segala kesempurnaan. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan yang kedua, kalimat ini memenuhi timbangan kebaikan kita. Subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdi itu memenuhi timbangan kebaikan kita. Kapan Bu kita ditimbang? Pas posyandu Ustaz. Bukan itu maksudnya. Bukan pas lagi ditimbang di rumah sakit, bukan. Atau pas lagi ya. Bukan timbangan itu maksudnya. Mizan timbangan itu adalah timbangan ketika nanti di hari akhir, ya. Jadi kan nanti akan ada tuh waktu penimbangan amal kita, bukan berat badan kita. Amalnya kita yang ditimbang, ya. Amal kita ditimbang di sisi para manusia yang lain, bahwa amalan kita akan berat yang mana? Akan berat yang mana? Maka dengan mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdi, itu adalah cara diantara untuk memperberat timbangan kebaikan kita. Dua kalimat ini atau satu kalimat, dua kalimat yang jadi satu kalimat ini, itu diantara manfaatnya bisa apa? Menambah berat timbangan tersebut, timbangan kebaikan tersebut. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Adhkar juga. Hadis dari Malik Al-Ansari, Malik Al-As'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah mengatakan, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan. Bahwasanya bersuci itu setengah iman, dan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amal kebaikan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an. Bahwa kalimat subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi timbangan kebaikan kita, bahkan beratnya itu seperti langit dan bumi. Ya, ma bainas samawati wal ard. Ya, memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Jadi saking besarnya pahala mengucapkan subhanallah wa bihamdih atau subhanallah walhamdulillah,
saking besarnya pahalanya akan memenuhi ruangan atau ruang kosong antara langit dan bumi. Yang mana itu kalau ditimbang akan membuat berat timbangan amal kebaikan kita. Makanya orang yang ditimbang, yang berat timbangan kebaikannya, akan yang didapatkan apa? Kesuksesan nanti, kenikmatan yang luar biasa nanti. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang yang nanti ditimbang ketika di akhirat dan kok lebih berat timbangan kebaikannya ya daripada timbangan keburukannya, dia akan menjadi orang yang sangat memiliki kepuasan, seneng, bahagia, asik, aku melebong. Kepengen betul? Nah, kan salah satunya ini gitu. Yuk kita belajar, kita bareng-bareng mengamalkan. Ya, berusaha itu untuk apa? Itu untuk memenuhi timbangan kebaikan kita. Jangan sampai kesempatan yang sudah Allah kasih kita di dunia malah justru tidak kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Makanya Bu, Pak, coba deh kasih waktu lah. Ya, program setiap hari berapa menit kek untuk zikir. Inilah zikir mutlak ini loh. Kan kita nanti berapa sih ada jumlahnya zikir mutlak ini? 9. Ada 9 zikir mutlak yang akan kita pelajari. Coba minimal 9-9-nya itu deh. Kan masih banyak sebetulnya zikir mutlak itu masih banyak. Ya. Minimal ini di antara 9 ambil 1, 2, 3, syukur sangat-sangat sisan. Kita berikan waktu kita, kesempatan kita. Masa ya sih bisa plesir, masa orang bisa zikir kan gitu. Ya. Bisa plesir, bisa dolan, bisa tongkrongan, bisa hangout. Masa orang bisa zikir kan gitu. Ya, zikir. Soalnya apa? Nek mongko jalan-jalan plesiran, orang kober mesti pada zikir ya. Iya, yang dopok ngana, dopok ngene. Macam-macam itu. Ya, akan terhalangi banyak waktunya untuk zikir. Maka ketika kita masih ada waktu, kesempatan, yuk dari 24 jam yang Allah berikan setiap hari, sisihkan berapa menit sih kira-kira? 10 menit kebanyakan apa sedikitan? 10 menit itu kebanyakan apa terlalu sedikit? Salah. Temenan. Oke. 10 menit saja kalau kita istiqomah sehari segitu, wah itu luar biasa itu. 10 menit mawon. Wong 10 menit bekayane abot pisan ketone nggih. Ketone ta ya setitik. Temen dibandingkan 24 jam. Kira-kira kapan? 10 menit kalau kita ambil kapan kira-kira paling enak? Pada subuh. Pada subuh ya, yang waktunya masih belum banyak kegiatan gitu ya. Ya ngumbai piring mengkolah gitu ya. Ya barbar zikir gitu ya, zikir setelah sholat, zikir pagi, dilanjut momennya ada, ya zikir dengan dilanjut zikir mutlak. Silahkan sekali lagi saya sampaikan, zikir mutlak mau dibaca dibatasi angka jumlah silahkan, tidak dibatasi juga silahkan. Jangan karena kepengin membatasi tapi nggak punya yang digital itu, terus akhirnya lah ngesuk maning boleh tasbih ya ora ketemu lah, ora sidak ya. Jangan hanya karena kepengin ngitung ngoleti alat hitung tidak ketemu terus ditinggalkan, begitu nggih ya. Coba sisihkan deh waktu. Santri madrasah kan kudunya kayak gue gitu ya. Jadi programnya sehari itu sudah ada. Saya kapan baca Quran, saya kapan zikir, saya kapan sholat, saya kapan ini ya gitu. Ya termasuk. Ya wong mikir olahraga jalan-jalan bete yang masih ngene zikir wala tejing kan gitu gitu. Apa maling di sini ada yang ikut padel nggak? Padel. Padel ngerti Mbak? Apa sih? Iya kan itu, ada yang ikut
Nggak ada alhamdulillah. Ya gitulah. Orang ngerti malah kebenaran. Yang ketiga, keutamaan bacaan subhanallah walhamdulillah. Yang ketiga, akan diampuni kesalahannya, akan diampuni dosa kecilnya. Maaf, ditambah itu, akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qala subhanallah wa bihamdih." Siapa yang mengucapkan, melafadzkan, berzikir subhanallah wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali. Nah, bagi yang mau ngitung silakan. Ya, dalam sehari 100 kali. Sehari loh ya, bukan sekali duduk. Sehari itu ya 24 jam. Panjenengan pagi selawe, awan selawe, sore selawe, wengi selawe. Kan bisa jadi begitu. Atau dibagi dua, pagi sampai siang 50, sore sampai malam 50, atau bilangan. Yang penting, iya, pokoknya dua, namanya sehari ya dari mulai jam 00 atau ba'da maghrib sampai menjelang maghrib. Nah, kalau hitungan syariat kan begitu. Ba'da maghrib atau menjelang maghrib. 100 kali sehari, apa akan yang didapatkan? Khuttat khotoyahu wa inkanat misla zabadil bahr. Akan diampuni segala dosa-dosa kecilnya, walaupun dosa kecil itu seperti buih di lautan. Mau nate teng laut, bok. Nih. Sampun nate mriksani buih, walaupun buih itu sebanyak ya yang ada di lautan, dosa-dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah dengan otomatis, tanpa kita bertobat kepada Allah, tanpa kita bertobat kepada Allah. Ya, kemarin kita sudah sampaikan contoh-contoh dosa kecil kan ya. Masih ingat apa aja? Merengut, jekutem, apa Pak? Ngeluh. Aduh, nah gitu. Terus apa lagi? Contoh yang lain. Gosok, minjem, bukan minjem, bukan orang minjem, ngomong. Dia orang ngomong, berarti dia mengambil sesuatu milik orang lain tanpa ingin memiliki. Namanya gosok. Nah, ini dosa kecil. Atau yang sering mungkin kita lakukan sehari-hari, ini dosa kecil yang lain. Menyia-nyiakan makanan. Sinten sing dahar boten telas dibuang sia-sia. Inten ayo. Menyia-nyiakan makanan itu dosa kecil maksudnya. Dosa itu. Nggak tahu menyia-nyiakan makanan? Ya, dibuang sia-sia. Kalau misalnya Ustadz, saya itu makan nggak habis, tapi tak kasih hewan, itu termasuk menyia-nyiakan bukan? Masa? Iya. Itu bukan termasuk menyia-nyiakan. Kenapa? Karena masih bisa dimanfaatkan. Yang tidak lagi bisa dimanfaatkan, anang piring, anak upa, anak jangan, anak lawuh, buang maring tempat sampah. Itu menyia-nyiakan. Tapi kalau dibuang ke tempat kandang ayam, ke kolam ikan, atau misalnya segar digawe, nopo kerupuk nopo niku, gendar, itu bukan menyia-nyiakan, itu memanfaatkan, tidak termasuk menyia-nyiakan. Tapi kan ada, apalagi ketika makan kita di tempat makan, Bu,
Pak, pernah makan di tempat makan? Di rumah makan? Warung? Kita nggak habis, ya nek siak ke. Lah nek misale nang piring, keneng pojok-pojokan ke upane masa ya dibungkus. Kira-kira kelebihan makanan yang kita tinggalkan akan diapain? Dibuang. Sebanyakan itu nggak punya pemanfaatan, ikan, ayam nggak punya kebanyakan mereka. Ya cuma dibuang aja ke tempat sampah. Makanya kalau makan di rumah makan, atos-atos, dihabiskan. Sisa MBG jadi Pak Sugeng, aduh, malah gutul MBG barang lah. Ya kalau sisa MBG dimanfaatkan oleh guru buat ternak entok, bebek, kan nggak ada masalah. Ya, kayak dulu tuh saya pernah punya peliharaan entok, Pak, bebek entok. Saya itu ngambil makanan dari rumah sakit ini, Wirasana itu Kudeng. Jadi setiap hari saya bawa ember kosong, pulangnya bawa ember isi. Jadi ngempani bebek entok orang bayar, Pak. Itu cuma pakai makanan sisanya orang rumah sakit itu. Itu termasuk, ya. Intinya kalau itu terbuang sia-sia, itu termasuk dosa, Pak. Tapi kalau bisa dimanfaatkan itu, entah untuk apa, ya, dimakan orang, dimakan hewan, atau apapun itu, bukan terbuang sia-sia, maka itu bukan perkara yang disebut dosa. Paham ya? Kecuali lah wong anu balung ya. Balung ya, balung kan orang bisa dimana? Balung ya dibuang. Ya, balung ya masa digrogoti ya keloloden mengko. Gitu ya. Contoh yang lain, dosa kecil yang setiap hari kita tanpa sadar biasanya. Nggak sopan sama orang. Nggak sopan bisa jadi ke orang yang lebih tua, bisa jadi ke orang yang sebaya, termasuk nggak sopan kepada orang yang lebih muda. Dianggap sopan itu ke yang lebih tua tok, yang lebih muda nggak perlu. Sama, nggak sopan itu ke yang lebih tua ya nggak baik, yang sebaya ya nggak baik, ke yang lebih muda juga nggak baik. Tetap sopan santun itu berlaku untuk siapapun. Kan kebanyakan orang anggap mari bocah cilik berisik, orang sopan-sopan kan gitu ya. Menganggap sopan santun itu hanya untuk orang ke orang yang lebih tua. Ya. Sikap tidak sopan itu dosa kecil, Bu, masuknya. Termasuk ya nyun sewu dosa-dosa kecil yang lain. Ketika meremehkan amalan ibadah sunnah. Wah, sunnah iki. Nah, itu dosa kecil tuh. Lah sunnah iki. Kalau panjenengan kita tidak bisa mengamalkan amalan sunnah, tidak masalah. Ning jangan mengeluarkan, meremehkan amalan itu. Kalau kita belum bisa mengerjakan, tidak dosa. Tapi kalau kemudian tidak mengerjakan, dilanjut dengan meremehkan, nah itu jadi dosa. Ada nggak orang-orang yang kayak gitu? Ada. Urung teyeng ngamalin amalan sunnah, tapi karo ngece amalane. Loh, mohon sunnah tok be ngopo? Nah, itu sudah mengece, menghina itu, sudah meremehkan itu. Nah, meremehkan ini adalah sikap yang dimaksud dalam para ulama adalah dosa kecil. Ya, itu juga bisa akan gugur dengan subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdi. Contoh yang lain, satu lagi. Dosa kecil yang mungkin atau pernah atau kita pernah lakukan atau jangan lagi kita lakukan, buang hajat, entah kecil entah besar, menghadap ke arah barat ya, kiblat lah. Kalau di sini barat ya kiblat, itu nggak boleh kecuali ada penutupnya. Kalau misalnya kita bikin WC di dalam rumah, ngadep kiblat WC-nya, boleh nggak? Boleh, asalkan ada penutup. Ya nggak boleh itu kalau tanpa penutup. Misalnya lagi kepengen kebelet golek wit,
Ngadepnya dewek maring kiblat. Nah, itu nggak boleh. Itu melakukan dosa kecil. Ya. Atau sing penting golek kali kepengin buang hajat. Orang ngerti jebolan yang ngadep kiblat. Nah, itu diantaranya. Harus dihindari. Tapi sebaiknya Bu, kalau bikin kamar mandi, bikin WC, jangan mengarahkan ke kiblat kalau bisa begitu. Anak-anak sekarang diajarin Bu. Kenapa? Karena anak sekarang itu bikin rumah cuma cari estetiknya tok. Keton main, keton apa, nggak tahu tuh adab-adab bikin rumah. Diantaranya bikin WC atau kamar mandi. Ya. Lanjut. Yang berapa? Yang keempat. Di antara keutamaan membaca subhanallah wa bihamdi, orang itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar nanti di akhirat. Ya, pahalanya akan memiliki pahala yang sangat besar. Nah, ini dikhususkan dalam sebuah hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam sahihnya nomor 4858. Rasulullah pernah mengatakan begini, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa yang pagi dan sorenya membaca subhanallah wa bihamdi pagi dan sore. Kalau tadi kan sehari semalam atau sehari dia membaca 100 kali. Kalau ini pagi 100 kali, sore atau petang 100 kali, mi'ata marrah, masing-masing 100. Masing-masing 100. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdhala mimma jaa'a bihi. Maka pada hari kiamat nanti tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya. Saking gedenya pahala itu, ya, maka orang lain yang tidak mengerjakan amalan ini tidak akan bisa melampaui pahalanya. Ya, illa ahadun qala mithla ma qala au zada alaihi, kecuali orang yang melakukan hal yang sama dengan kita atau melampaui jumlah yang kita baca. Misalnya kita baca pagi 100, petang 100. Itu tidak akan ada yang bisa melampaui pahala kita kecuali orang yang dia itu lebih banyak bacanya. Datang misalnya Pak Rohadi. Duh, pahalanya kayak temen Pak Rohadi, jebulannya macanya orang mung ping 100 tok. 120, 120. Lah sing 100 kan kalah niku. Ya. Itu diantaranya. Jadi siapa yang membaca 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari, itu akan dapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan tidak ada orang yang bisa melampaui pahalanya kecuali orang-orang yang bisa menambah jumlahnya lebih banyak lagi. Bisa dipahami? Ya. Maka kalimat subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdi itu kalimat yang punya keutamaan luar biasa. Ya itu tadi saya sampaikan, coba deh pikirlah ya, bikin program. Sudah nggak atau belum? Sudah atau belum santri madrasah punya agenda begitu? Belum? Sudah? Ya, kalau yang sudah alhamdulillah, kalau yang belum bikin deh agenda begitu. Ya, agenda harian gitu ya. Kan ada buku harian itu dibikin agenda. Saya jadwalnya pokoknya setiap ba'da subuh saya begini. Setiap ba'da subuh saya duduk zikir setelah sholat, lanjut zikir pagi, sama lanjut zikir mutlak. Kok nanti ada kesempatan lagi zikir mutlak, tambahin. Karena lu gampang-gampang banget itu. Subhanallah wa bihamdi, ora dawa. Ya, kalau yang panjang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar anu wis hafal. Ya kan? Kan enggak ada
Apa yang susah? Kan nggak ada sudah. Masalahnya tinggal kitanya mau atau tidak, kan itunya. Makanya untuk membuat kemauan kita semakin besar, selain mengetahui keutamaan-keutamaannya, kita juga perlu memprogram diri kita. Diyakin malah gokin nggak orang diprogram, kita nggak akan bisa, Pak. Kayak orang tahajud, nyulah kepengen tahajud, ning orang maksa tangi wengi, buka HP alarm, krungu alarm tangi. Selama itu nggak dilakukan, ngeleder bae kasih subuh niku. Tahajud cuma hanya keinginan, nyulah kepengen banget tahajud, tapi ini programnya nggak dilakukan. Tinggal punya HP, insya Allah kan semuanya punya HP kan? Anggar ada jual HP kan ada jam waker gitu ya, zaman dulu gitu. Ya tinggal program jam 3.00. Tet. Ya, volumenya digawe sing paling gede, aja sing paling cilik ya ora krungu. Lah volumenya digawe sing paling cilik ben ora krungu, ya enggak, itu namanya sengaja tidak memprogram. Kalau yang namanya memprogram, sudah tahu telinganya itu tidak maksimal menerima suara, ya sing gede ya. Insya Allah jam 3 pagi itu nggak ada suara-suara lain kecuali alarm kita. Tat, tat, tat. Itu kan bangun itu. Lah ketika bangun tahu alarm itu digunakan untuk sholat tahajud, aja mung depateni tok turu maning. Udah bikin alarm jam 3 krungu mung depateni tok turu maning. Yang namanya memprogramnya itu tadi, berusaha dengan maksimal, kita kepengin mewujudkan apa yang kita inginkan. Masa kita kepengin cuma kepengin dong, nggak berusaha, ya kan? Lain kali kalau sudah berusaha, alarm sudah dipencet, sih beora krungu, nah itu lain lagi urusan, Bu. Ya. Kita sudah kepengin tahajud nih, alarm sudah dibunyiin, digeletak nak, jebulannya kelalen ora dicas. Pas jam 3 esuk baterai dia wis entek, nggak bunyi. Bangun-bangun krungu adzan subuh. Lho sih kepriwe kiye? Dene ora krungu, jebulane begitu dilihat HP-nya habis baterainya. Itu lain lagi urusan. Itu lagi urusan. Ya. Tapi kalau benar-benar kepengen melakukan apa yang kita lakukan, ya programnya benar-benar kita perhatikan, termasuk ya ini baca zikir mutlak ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah. Insya Allah banyak waktu kita. Insya Allah banyak waktu kita, ya. Makanya pergunakan semaksimal mungkin, ya, dari waktu kita yang terprogram. Kalau yang nggak terprogram kan agak susah. Kalau yang nggak terprogram itu agak susah. Contoh begini, lah, mangko dikira ngerpas anak kober bae lah. Lah kober itu kapan? Masalah kober itu susah, ketemu kober itu susah. Iya kan? Kober Prokerto. Kecuali kober Prokerto. Ya. Ketemu sempet lah, aja ngomong kober, gue udah ngomong Prokerto maning. Ketemu sempet itu susah. Kenapa? Karena ketika kita ada waktu jebulane kepengen ada waktu sempet ngantuk, ada waktu sempet jebulane kencot, ada sempet waktu jebulane anak tamu, macam-macam itu. Ya, kalau nunggu waktu sempet itu susah. Makanya bikin program, jadwal, kayak ibaratnya jadwal sholat gitu. jadwal sholat kan ada jam sekian, kita bikin yuk. Saya jam zikir itu jam sekian sampai jam sekian. Itu yang sekiranya tidak ada tamu, dalam arti potensi tamu datang itu enggak sedikit lah, potensinya kecil. Kapan itu? Ya itu batas subuh. Ya, atau misalnya sebelum subuh, potensi tamu jam 3 esok apa nak?
Kecuali anggar tamu orang yang sudah ngabari kan, tanggal sebelah dodok jam 3 lupa kan badai namu kan langka niku ya. Sebelum subuh itu gunakan untuk zikir ya, zikir. Dan boleh Bu Pak, zikir itu disambi, itu boleh disambi. Itu yaitu tadi panjenengan sambil melakukan sesuatu, ngelempiti baju ya, atau yang lain sambil subhanallah walhamdulillah. Aja karo ndeleng drakor, ngelempiti baju ndelengi drakor, jangan. Subhanallah walhamdulillah gitu. Oke, sambil zikir ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Monggo Ibu Siti, Mbak Khadijah. Ustaz bertanya, ketika kita diberitahu ada musibah apa semangatnya, kemudian kita secara kadang mengucapkan astagfirullah atau tidak seperti itu, apakah itu? Ya, enggak. Kalau keliru sih enggak. Cuma memang ketika musibah itu diantara yang dianjurkan untuk dibaca zikirnya yaitu tadi kalimat istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan disebutkan dalam surat apa namanya? Surat Al-Baqarah ya. Falanabluwannakum bisay'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang bersabar itu yang seperti apa? Di antara ciri orang yang sabar itu idza asabathum musibah, kalau dia terkena musibah atau dia mungkin melihat musibah ya, mengetahui sebuah musibah, qalu, maka beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini diantara yang diajarkan, mengucapkan kalimat istirja. Nah, kalimat subhanallah itu hampir sama sebetulnya ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi tidak selalu musibah. Ya, tidak selalu musibah. Tapi melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, misalnya melihat orang yang misalnya ya liwat udah gebrah, misalnya kayak gue lo misalnya gitu, lagi liwat lu ana wong muda mlaku-mlaku ya, wong stres gitu maksudnya, oh subhanallah gitu, oh innalillahi itu, tapi subhanallah karena kita nggak suka gitu. Atau ada orang yang mungkin mengatakan bahwa omongan-omongan yang mencaci maki atau omongan-omongan yang menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak baik, atau omongan-omongan yang mungkin menyakiti orang lain. Ada orang marah-marah, kita nggak suka tuh, maka ucapkan subhanallah, ya Allah subhanallah gitu ya. Ya, astagfirullah itu ya bagian dari zikir untuk minta ampun kepada Allah. Tapi kan kadang orang istighfarnya itu perlu diistighfari lagi kan gitu. Kenapa? Karena istighfar itu sudah temenanan, kurbo salah dan prok. Hanya untuk apa ya, refleks itu. Apa sih kalau yang latah, untuk spontanitas, latah, astagfirullahaladzim, apa-apa astagfirullah, ya nggak salah, itu nggak dosa, cuma ya ada yang lebih tepat, gitu sebenarnya gitu, ada yang lebih tepat, ya. Istighfar itu bagian zikir dari cara kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lain? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.